Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang irisan dan gabungan dua himpunan. Oke, sebelum kita ke contoh soal, di sini saya akan memberikan dulu lambang untuk irisan. Jadi irisan itu biasanya kita simbolkan dengan tanda seperti ini ya. Jadi seperti ini tandanya irisan. Kalau gabungan ya kebalikannya, dia menghadap ke atas. Jadi misalnya himpunan A iris dengan himpunan B, biasanya ditulis seperti ini, A iris B. Oke. Kemudian kalau misalnya gabungan ya A gabung B. Jadi untuk irisan itu sendiri adalah apabila anggota A ada yang sama dengan anggota B. Kalau misalnya di diagram Venn itu anggota A dan B yang sama, berarti itu irisannya. Nah, kalau gabung lebih mudah, kita tinggal gabungkan anggota A digabung dengan anggota B. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal saja ya. Jadi misalkan di sini ada contoh himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian himpunan B adalah 4, 5, 6, 7, dan 8. Kita lihat dulu apakah ada anggota A dan B yang sama. Ada ya. Jadi anggota A dan B yang sama itu adalah 4 dan 5. Nah, jadi kalau misalnya ditanyakan soalnya tentukan A iris B. Nah, berarti kita tinggal tulis A iris B sama dengan A iris B itu berarti anggotanya A yang juga anggotanya B. Berarti yang kita lingkari ya jawabannya. Berarti jawabannya adalah 4 dengan 5. Oke. Kemudian jika pertanyaannya A gabung B, yang mana A gabung B? Berarti anggotanya A kita gabung dengan anggotanya B. Kita urut dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi anggota A digabung dengan anggota B 1, 2, 3, 4, 5. Karena ini sama berarti satu kali saja kita tulis. Jadi kita tinggal tulis 1, 2, 3, 4, kemudian 5 ini, kemudian lanjut ini 6, 7, 8. Oke, seperti itu ya. Tapi biasanya kalau di sekolah misalnya saya memberikan latihan, biasanya itu disertai dengan diagram Venn, dan diagram Venn-nya itu diarsir atau diwarnai untuk irisannya atau gabungannya. Nah, bagaimana kalau kita misalnya mau gambar di dalam diagram Venn seperti ini ya? Oke, di sini sudah ada dua persegi panjang atau kotak yang akan kita gambar. Jadi untuk gambar pertama nanti kita akan gambar di sini lingkarannya untuk A iris B, kemudian A gabung B di sebelah sini. Nah, ini sudah saya gambar, kemudian kita taruh di sini S kecil, berarti semesta ya. Tetap wajib kita tulis S kecil di sini. Walaupun semestanya tidak ada, kita wajib menulis seperti ini ya kalau kita mau menggambar diagram Venn. Nah, langkah pertama kita gambar dulu. Jadi gambarnya sama, yang beda hanya pewarnaannya atau arsirannya. Jadi kita gambar dulu ya. Ini kan sama sebagian, kan? Cuman sebagian yang sama, berarti gambarnya yang terkait ya. Kalau misalnya kalian sudah menonton di video yang sebelumnya diagram Venn di himpunan part 2, di situ ada contoh kedua. Jadi ini seperti soal contoh yang kedua ya pada video sebelumnya. Ini sebagian yang sama berarti gambarnya terkait. Berarti kita gambar lingkaran seperti ini. Oke. Ini himpunan A, ini himpunan B. Yang sama kita simpan di bagian tengah. Jadi 4 dan 5 kita simpan di bagian tengah. Kasih titik 4, sini 5. Oke. Kemudian anggota A yang belum ditulis adalah 1, 2, dan 3. Kita tulis di sebelah sini 1, 2, 3. Kemudian anggota B yang belum ditulis 6, 7, 8. 6, 7, 8. Begitupun dengan A gabung B. Kita tinggal menggambar persis sama. Jadi nanti yang beda hanya pewarnaannya saja atau arsirannya ya. Oke, ini seperti ini terkait. Kita beri ini himpunan A, ini himpunan B, sama. Di sini 4 dan 5, di sini juga 1, 2, 3, di sini 6, 7, 8. Oke. Perbedaannya di mana? Nah,
ini kan jawabannya A iris B 4 dan 5. Berarti yang diarsir adalah cuman di bagian ini saja. Bagian tengah, 4 dan 5 saja. Nah, kalau yang A gabung B, karena jawabannya adalah keseluruhan, digabung A dan B, berarti yang kita warnai adalah semua yang ada di dalam lingkaran. A gabung B. Oke, jadi seperti ini caranya untuk mengarsir atau mewarnai. Jadi kalau misalnya kalian di rumah tidak punya pewarna, tidak punya stabilo, kalian boleh pakai pensil. Nah, jadi kalau kalian nulis pakai pulpen di buku tulis, nah ini boleh pakai pensil, diarsir halus ya. Jangan sampai misalnya pulpen kalian warna hitam, terus arsirannya warna hitam. Jadi yang jelasnya angka-angka yang kita warnai atau yang kita arsir itu harus tetap kelihatan. Jadi seperti ini ya. Untuk irisan yang kita warnai hanya di bagian yang sama saja. Jadi 4 dan 5. Kemudian kalau gabungan gampang, kita tinggal arsir semuanya karena kan digabung. Oke ya. Oke, kita ke contoh berikut. Di sini ada C. Jadi himpunan C-nya adalah faktor 32 dan D faktor 16. Pertama, tentukan anggota C dan D, kemudian bagian B-nya gambar dan tentukan C iris D, kemudian yang bagian C gambar dan tentukan C gabung D. Oke. Jadi yang pertama berarti kita harus cari dulu masing-masing anggota dari C dan D, karena ini kan soalnya faktor, tidak seperti di contoh yang pertama tadi langsung ada angkanya, jadi bisa kita langsung tentukan yang mana irisannya, mana gabungannya. Kalau ini berarti harus kita cari dulu masing-masing. Oke, di sini ya penyelesaian. Oke, untuk bagian A faktor 32. Di sini berarti himpunan C dan D faktor 32. Oke, kita buat di sini ya. Di sini saja cakarannya ya. Oke, coret-coretnya. 32 itu 1 kali 32, 2 kali 16. 3 bisa? Tidak bisa ya. 3 tidak bisa. 4. Oke. 4 kali 8 berapa lagi? 6. Tidak bisa. Oke, sampai di sini. Oke, dari sini ke sini. Jadi dari kecil ke besar kita tulis 1, 2, 4, kemudian dia naik 8, 16 dan 32. Oke. Untuk faktor 16 berarti 1 kali 16, terus 2 kali 8, terus berapa lagi? 4 kali 4. Oke. Karena ini kembar ya, berarti cuma satu saja yang kita tulis dari sini ke sini. Berarti 1, 2, 4, 8, 16. 1, 2, 4, 8, 16. Oke. Kemudian kita lihat dulu anggota C dan D, ada yang tidak yang sama. Kita lihat ya, ada yang sama. Oke, 1 sama ya, 1 sama, 2 sama, 4 sama, 8 sama, 16 sama. Ternyata bagian D itu sapu bersih habis. Berarti gambarnya bukan yang terkait, tetapi yang gambar satu kecil di dalam. Jadi ini nanti di dalam lingkaran, terus himpunan C itu lingkaran yang di luar. Oke ya. Jadi kalau kita mau gambar diagram Venn-nya, misalnya kita kerjakan langsung saja ya. Untuk bagian B, di sebelah sini kita garis. Oke. Bagian B kita kerjakan. Bagian B kita gambar. Diagram Venn berarti kita buat kotak seperti ini. Oke. Kemudian kita beri S. Ini wajib untuk menggambar diagram Venn. Kemudian berarti ini gambarnya satu di ini, himpunan D itu di bagian dalam karena dia tidak bersisa, dan semua yang ada di D itu bagian C, berarti ini himpunan D. Kita tulis 1, 2, 4, 8, 16. 1, 2, 4, 8, 16. Kemudian lingkaran yang di bagian luar itu adalah himpunan C. Kita beri C. Yang belum ditulis adalah 32. Tulis di luar 32. Ini sudah selesai. Tetapi karena soalnya gambar dan tentukan C iris D, berarti C iris D. Oke. C iris D itu berarti anggotanya C yang juga anggotanya D. Berarti cuman ini ya. Anggotanya C yang juga anggotanya D. 1, 2, 4, 8, 16. 1, 2, 4, 8, dan 16. Oke, berarti yang kita arsir atau yang kita beri warna adalah yang bagian dalam saja. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, jadi
wajib diwarnai, wajib diarsir dengan pensil kah atau dengan pensil warna. Kalau misalnya kalian punya spidol seperti ini, kalian pilih warna-warna yang lembut, misalnya kuning, hijau muda ya, supaya angka-angka yang di dalam tidak tertutupi dengan warna yang kita pakai untuk mewarnai ini. Ini wajib diwarnai ya, kalau misalnya kalian mengerjakan tugas. Nah, untuk bagian C, gambarnya sama, yang berbeda nanti cuman pewarnaannya. Jadi kita buat kotak seperti ini, wajib diberi S, sama ya. Kita buat lingkaran di dalam, kecil, maaf agak bengkok. Sini tadi himpunan D, ini himpunan C. Di sini dalam 1, 2, 4, 8, 16, yang di luar sisa 32. Yang berbeda apa? Tinggal pewarnaannya. Karena gabungan, ya kan? Kita mau gabung anggotanya C dengan D. Gabungan, berarti semuanya kan kita arsir. Berarti 1, 2, 4, 8, 16, 32. Kita mau gabung, kita tinggal tulis dari yang terkecil ke yang terbesar. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Berarti yang diwarnai adalah semua lingkaran pertama dan lingkaran kedua kita beri warna atau kita beri arsiran. Oke, jadi seperti ini ya. Oke, kita ke contoh berikut. Oke, untuk soal berikut, sini ada soalnya. X lebih kecil dari 10, X bilangan ganjil, kemudian X lebih kecil sama dengan 10, dan X adalah bilangan genap. Sama ya dengan contoh sebelumnya, kita mau gambar dan tentukan irisan atau gabungannya. Sebelum itu, kita cari dulu ini yang mana anggotanya. Ini yang mana? Oke, ini C, ini D. Oke ya. Oke. X lebih kecil dari 10, X bilangan ganjil. Oke, dan ganjil yang dari 0 sampai di bawah 10 berarti 1, 3, 5, 7, 9. Oke, kemudian D, X lebih kecil sama dengan bilangan genap. Bilangan genap berarti 2, 4, 6, 8. Karena ini ada sama dengannya, berarti 10 ini kita ambil. Oke, karena ini sama dengan lebih kecil, boleh lebih kecil atau sama dengan 10. Oke, sekarang kita lihat C dan D, ada tidak anggota yang sama? Oke, tidak ada ya. Nah, karena C dan D tidak mempunyai anggota yang sama, berarti nanti gambarnya terpisah. Oke, jadi gambarnya C sendiri, D sendiri dipisah. Nah, bagaimana dengan irisannya? Ini kan tidak punya irisan, berarti kita bisa langsung jawab. Jadi untuk bagian A, kita bisa langsung jawab. Ini penyelesaian A. C iris D kan tidak ada. C iris D itu kan tidak ada, berarti dia himpunan kosong. Tidak ada isinya, tidak ada yang sama, himpunan kosong. Boleh juga ditulis seperti ini atau himpunan kosong. Tidak ada ya. Jadi tidak ada isinya, berarti tidak usah kita gambar. Karena apa yang mau kita arsir? Oke, baik, kita langsung saja ke bagian B. Gambar dan tentukan C gabung D. Kalau digabung ada, karena tinggal digabung C dan D, berarti bisa kita gambar. Oke, kita gambar persegi panjang. Kemudian kita beri wajib di sini S kecil semesta. Oke, maaf kalau agak miring. Terus ini kan terpisah gambarnya karena tidak yang sama, berarti C ini terpisah, berarti C sendiri, D sendiri. 1, 3, 5, 7, 9. Jadi C 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian D 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Sekarang kita tinggal arsir. C gabung dengan D. Tulis semua. Tapi urut dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti 1, 2, 3 sampai 10 ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk himpunan kosong tidak yang sama, irisannya kita tinggal tulis seperti ini, berarti gambarnya tidak ada karena tidak ada yang bisa kita arsir. Dan untuk gabungannya ya ada karena cuma digabung. Oke ya. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak.
yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.